Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Mukarramah yang Allah muliakan, baik bapak-bapaknya yang sudah tenang, ibu-ibu juga sekarang mah tenang, pas mau disindir tenang. Kita kembali berjumpa melanjutkan kajian tentang kematian. Pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan bahwa alam kubur itu benar ada. Dijelaskan oleh Quran, hadis yang sahih, penjelasan para sahabat dan para ulama seperti yang sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu. Dan kadang-kadang azab kubur terdengar suaranya oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia, kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bisa mendengar cerita alam kubur. Nah, sekarang apa saja bentuk nikmat dan azab kubur? Ahwat ngobrol deui ahwat tadi luhur tadi. Di sarek tah ku panitia. Ada beberapa bentuk nikmat kubur dan azab kubur. Ada yang umum, ada yang khusus. Yang umum maknanya seluruh orang yang masuk ke alam kubur dan dia karena dosa-dosanya layak memperoleh azab kubur. Ada yang bentuk azab kuburnya standar, terasa, teralami oleh semua yang memperoleh azab kubur. Dan ada yang bentuk-bentuknya khusus sesuai dengan jenis dosa yang dilakukannya. Termasuk nikmat kubur ada yang umum, ada yang khusus. Diterangkan dalam hadis yang diterima dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an, para malaikat Munkar dan Nakir bertanya kepada seorang mukmin setelah kematiannya di alam kubur, lalu bisa menjawab. Setelah bisa menjawab, ada suara dari langit. Suara ini dipastikan suara Allah Azza wa Jalla, melihat isinya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yunadi munadin fis sama, ada suara yang berteriak dari langit. An sadaqa abdi, fa'afrishuhu minal jannah. Walbisuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah. Suara ini mengatakan, hambaku telah benar dalam menjawab pertanyaan. Hamparkan bagi dia hamparan dari surga. Disebut araik. Araik itu semua yang dihamparkan sebagai alas duduk. Kalau di dunia bisa karpet yang megah, mewah, dan empuk bila orang itu raja atau kaya raya. Bisa juga sekedar tikar bila orang itu orang yang tak punya. Tapi di alam kubur, karena ini bentuk nikmat kubur, tak ada yang menandinginya kemewahan, keempukan, kenyamanan dari hamparan yang dihamparkan di alam kubur. Bukan kasur, tapi tempat untuk berduduk, untuk duduk-duduk.
Dan diambil dari surga, wa albisuhu minal jannah, berikan pakaian dari surga. Dari surga itu sutra terbaik yang tak ada bandingannya di dunia, dan bukakan pintu menuju surga. Dibukakan pintu menuju surga, lalu fayatihi min ruhiha wa tayyibiha. Lalu bertiuplah angin surga, hawa surga, aroma wewangian surga. Gak ada bandingannya dengan kenyamanan dan wangi yang kita dapati di dunia, enggak ada. Wa yufsahu lahu fi qabrihi mudda basarih, lalu diluaskan di alam kuburnya seluas mata memandang. Ini bentuk nikmat kubur secara umum yang akan teralami oleh seorang mukmin di alam kuburnya. Setelah bisa menjawab, diberi hamparan dari surga, nyaman, enak, nikmat. Ada makanan, atau ngawangkong tanpa makanan mah tidak seru, ya enggak? Ada, nanti diisyaratkan dalam hadis. Yang keduanya, pakaian mewah, megah dari surga. Yang ketiganya, ada tiupan hawa surga, sejuknya, nyamannya, wanginya, aroma surga, Masya Allah. Ngabayangkeun lagi kabita, semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita nikmat kubur nanti. Nanti, jangan sekarang. Lalu yang keempatnya, diluaskan seluas mata memandang. Tidak sempit, tidak sumpah, luas luar biasa. Satungtung dele. Ada yang menemani, ada. Kata Nabi SAW, fayatihi wa fi riwayat yumathalu lahu rajulun husnul wajh wa husnul thiyab thayyibur rih. Datanglah seseorang yang wajahnya sangat menyenangkan, indah dan ramah. Pakaiannya sangat baik. Aroma tubuhnya amat sangat wangi. Sikapnya amat sangat menyenangkan, santun. Orang itu berkata, abshir billadhi yasurruk, abshir biridwani minallahi wa jannatin fiha na'imu muqim, hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad. Orang itu berkata, berbahagialah engkau dengan apapun yang membuat engkau bahagia di sini. Berbahagialah dengan keridhaan dari Allah, dengan surga yang penuh kenikmatan. Inilah hari yang dijanjikan untukmu. Itu perkataan orang tadi kepada orang mukmin yang ada di alam kubur setelah kematian. Seorang mukmin menjawab, wa anta fabasyarakallahu bi khairin, man ant, fawajhuka alwajhu alladhi yaji'u bil khair. Kalau di alam kubur ada aroma surga, di Masjid Al-Mukarramah ada aroma makanan apa? Ngecium enggak? Pada lapar gitu. Ngecium ya? Ini aja sudah enak, sudah nikmat. Nah, kata orang mukmin kepada orang itu, demikian juga engkau. Semoga Allah memberikan kabar gembira kepadamu dengan kebaikan. Kamu ini siapa? Wajahmu adalah wajahmu di dunia. Ternyata orang yang menyenangkan dan baik ini adalah amal soleh yang menjelma menjadi orang. Karena amalnya soleh, orangnya baik, menyenangkan. Orang itu mengatakan, aku amal solehmu dulu. Demi Allah, aku tidak mengenalmu ketika di dunia. Kecuali yang aku kenal, engkau ini orang yang segera dalam ketaatan, lelet dalam kemaksiatan. Allah
balas kamu dengan kebaikan pada hari ini. Lain lagi nanti di akhirat juga amal soleh kita ini menjelma. Kalau di alam kubur menjadi orang, di akhirat beda lagi. Yang kemudian amal soleh menurut Ibnu Abbas bukan amal solehnya yang kelak di akhirat menjelma, tapi pahala dari amal soleh. Ibnu Abbas menyatakan kullu thawab di ibni Adam mujassimatun yaumal qiyamah. Semua pahala Bani Adam, hasil ibadah dan amal solehnya mujassimah. Mujassimah itu kata orang Sunda mah bungklekan pada hari kiamat. Bungklekan itu berwujud pada hari kiamat, terlihat. Ya itulah yang kemudian ditimbang nanti. Adapun di alam barzah dalam bentuk orang, penampakannya dalam bentuk orang. Lalu bicara, engkau orang yang paling bersegera dalam melakukan ketaatan, lelet di dalam melakukan kemaksiatan, Allah balas dengan kebaikan pada hari ini. Tsumma yuftahu lahu babun minal jannah wa babun minan nar. Lalu dibukakan satu pintu menuju surga, satu pintu menuju neraka. Dua-duanya ke arah surga dibuka, ke arah neraka dibuka. Pintunya berbeda dengan pintu yang tadi dibuka. Pintu yang tadi dibuka menghembuskan angin surga dan wewangiannya. Pintu ini mah visual. Hanya melihat isi surga. Kalau tadi bukan visual tapi hawanya. Ini visual. Juga neraka. Terlihat. Dibuka satu pintu neraka. Terlihat surga. Terlihat neraka. Di surga ada istananya yang super megah. Apa isinya? Lihat aja Quran. Yang bercerita tentang surga. Ada bidadari surga. Ada buah-buahan, ada makanan, ada minuman, ada sungai, perhiasan yang super mewah, mahkota. Seorang ahli surga saja satu delimanya bukan delima, satu perhiasan yang menempel di mahkota ahli surga, mutiaranya, berliannya gitu, itu lebih mahal daripada dunia dan isinya. Satu butirnya saja. Ada pelayan-pelayan di surga. Wa yatufu alaihim wildanu mukhalladun. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Ada pelayan. Pelayannya aja ibarat mutiara-mutiara yang berseliweran gitu. Itu pelayan. Apalagi yang dilayaninya ahli surganya. Tak terbayangkan. Dan rumah di neraka diperlihatkan dengan seabrek azab yang beragam di sana. Maka ketika dilihat rumah di neraka, para malaikat berkata kepada orang mukmin di alam kuburnya, hadza manziluka law asaitallah. Itu rumahmu di neraka. Kalau dulu kamu maksiat kepada Allah. Ini perkataan ditujukan kepada orang mukmin di alam barzakh, alam kubur. Tuh rumahmu di neraka bila dulu kamu maksiat. Alhamdulillah dulu kamu enggak maksiat. Abdalakallahu bihi hadza. Allah ganti rumahmu di akhirat dengan rumah di surga nih. Diperlihatkan rumah di surga. Melihat rumah di surga pikabitaan. Ngebayangkan anak oge atau sudah aduh luar biasa. Tak sabar kita ingin ke sana, apalagi melihatnya ya.
Maka orang mukmin di alam kubur setelah melihat istana megahnya di surga, dia berkata, Rabbi anzil qiyamas sa'ah kaima arji'u ila ahli wa mali. Ya Allah, segerakan kiamat agar aku bisa segera kembali ke keluargaku dan hartaku. Para malaikat menyatakan, uskun, diamlah dulu kamu di sini. Inilah bentuk nikmat kubur. Secara umum akan diberikan kepada setiap orang mukmin di alam kuburnya yang bisa menjawab pertanyaan. Adapun kalau orang itu orang kafir atau fajir, setelah ditanya malaikat munkar dan nakir, tak bisa menjawab. Fayunadi munadi minas sama an kadzaba abdi fafrishuhu lahu minan nar walbisuhu minan nar waftahu lahu baban ilan nar. Kata ada suara dari langit, ini suara Allah. Hambaku ini telah berdusta. Semua jawaban yang salah itu dusta. Semua kekeliruan, kesalahan baik ucapan atau perbuatan atau niat dusta. Lawan dari as-sidqu. As-sidqu secara bahasa kan benar. Lalu dalam bahasa Arab as-sidqu itu lebih meluas maknanya. Bisa benar, bisa jujur. Kalau ucapan dan perbuatannya benar disebut as-sidqu juga. Kalau kita kan jujur itu hanya dalam bentuk apa? Ucapan. Kalau ucapan sesuai fakta, jujur. Gak sesuai fakta, dusta. Tapi kalau perbuatan tidak disebut jujur, disebut benar. Orang ibadah, orang amal soleh itu benar. Maka setiap yang salah disebut kedustaan. Nah, orang ini setelah salah menjawab, Allah menyatakan hambaku telah berdusta. Hamparkan bagi dia hamparan dari api neraka. Berikan pakaian kepadanya pakaian dari api neraka. Pakaian dari api neraka, tahu? Itu disebut jarab. Jarab itu kuman-kuman bakteri-bakteri yang memenuhi seluruh tubuhnya. Kebayang perihnya, sakitnya, gatalnya, lalu dilapisi oleh qatiran. Qatiran maknanya adalah logam yang mencair. Kenapa logam mencair? Super panas. Sudah ada jaram-jaram bakteri-bakteri yang menggerogoti kulitnya, kemudian dilapisi oleh logam yang mencair karena panasnya. Itu pakaian ahli neraka. Pakaikan kepada dia pakaian dari neraka. Hamparkan hamparan dari api neraka dan bukakan bagi dia pintu menuju neraka. Dibuka lalu bertiuplah angin neraka. Panasnya, baunya tidak nyaman. Terus fayudayyaku alaihi fi qabri, kuburnya dipersempit hatta takhtalifa fihi adla'uhu, sampai remuk tulang belulangnya, rusuknya, kerangkanya itu semuanya remuk. Lalu dibuat utuh seperti sedia kala. Itu salah satu di antara bentuk-bentuk azab kubur secara umum. Pertama dikasih hamparan dari api neraka. Itu siksaan. Kedua dipakai pakaian dari api neraka. Ketiga dibuka pintu neraka, bertiuplah angin dari neraka. Panasnya, baunya nggak ada bandingannya. Lalu wa yuthammalu lahu rajulun qabihul wajh, qabihul thiyab, muntinur rih. Datanglah orang. Orang ini wajahnya buruk, goreng patut, mengerikan, menakutkan. Pakaiannya juga buruk,
dan badannya super bau, lebih bau daripada bangkai terbau yang ada di alam dunia. Sikapnya pika sebelum rese, pika resepen perep. Lalu orang itu berkata, abshir billadhi yasu'uk, hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad. Kata orang itu, siap-siaplah kamu akan menerima penderitaan yang mengerikan. Inilah hari yang telah dijanjikan untukmu. Kata orang tadi itu. Maka orang kafir atau orang durhaka di alam kubur ini berkata, wa anta fabasyaruka Allahu bisyarr. Man ant? Fawajhuka al-wajhul ladzi yaji'u bisyarr. Kamu juga semoga Allah memberikan penderitaan kepada kamu. Kamu ini siapa? Wajahmu adalah wajah yang datang dengan membawa keburukan. Orang ini menjawab, ana amalukal khabith. Fawallahi ma alimtuka illa kunta bati'an an ta'atillah sari'an ila ma'siyatillah fajazakallahu syarra. Kata orang itu, aku amal burukmu dulu waktu di dunia. Amal buruk di alam kubur menjelma menjadi sosok yang buruk, seburuk amalnya. Demi Allah, kata orang itu, aku tidak mengenalmu waktu di dunia kecuali engkau adalah orang yang super lelet dalam melakukan ketaatan, tapi semangat bersegera dalam melakukan kemaksiatan. Diajak berbuat baik, diajak ngaji, diajak sholat, diajak talabul ilmi, diajak sedekah, infak dan sesuatu. Aduh, lengle, talangke, hararese, keleket, kududi, teke, bikin bete. Tapi kalau kemaksiatan, nonton dangdut, yuh, ribet, bersemangat. Maka Allah membalasmu dengan keburukan pada hari ini. Thumma yuqayyadu Allahu lahu a'ma asam abkam fi yadihi mirzabah. Law dhuriba biha jabalun kana turaba fayadribuhu hatta yasira biha turaba thumma yu'iduhu kama kana. Fayadribuhu darbatan ukhra fayasihu sayhatan yasma'uhu kullu syai'in illa thaqalain. Lalu Allah melepaskan seorang yang buta, tuli dan bisu. Di tangan orang itu tergenggam palu besar dari besi. Seandainya palu ini dipukulkan kepada sebuah gunung batu, niscaya gunung itu rata jadi tanah. Nah, orang buta ini lalu memukulkan palu itu kepada orang tadi, orang yang masuk ke alam kubur dalam keadaan kafir atau fajir, maka pejet rata jadi tanah. Kemudian dikembalikan utuh seperti sedia kala. Dipukul lagi, terus-terusan begitu. Jeritannya ini terdengar oleh segala sesuatu, oleh semua makhluk, kecuali manusia dan jin. Thumma yuftahu lahu babun minan nar. Lalu dibukakan satu pintu dari api neraka. Fayumhadu min firashin nar. Lalu dia diperlihatkan tempat tinggalnya kelak. Ketika sudah kiamat di dalam neraka, orang ini mengerikan. Orang ini merasa ngeri dengan tempat kembalinya dia di neraka. Lalu berkata, Rabbi la tuqimisah. Ya Allah, jangan jadikan kiamat. Sebab kalau kiamat terjadi, itu tuh tempat kembalinya neraka yang dahsyat. Jadi dia lebih memilih di alam kubur, ya, walaupun di alam kubur juga diazab, disiksa. Tapi enggak seberapa dibanding di alam neraka.
di akhirat nanti. Inilah salah satu beberapa di antara bentuk dari azab kubur. Bentuknya tadi dikatakan diberi hamparan dari api neraka. Diberi pakaian juga dari api neraka. Dibukakan pintu neraka lalu bertiuplah hawa neraka, panasnya, baunya dan seterusnya. Lalu ada orang yang super menyebalkan. Lalu dipukul dengan palu sampai pejet, kemudian kembali utuh. Dipalu lagi dan seterusnya. Lalu diperlihatkan tempat tinggalnya kelak di dalam neraka. Ini semua bentuk-bentuk azab kubur yang standar. Makna standar adalah semua orang yang terkena azab kubur mengalami ini. Selain nanti ada bentuk-bentuk khusus bagi orang-orang yang mengamalkan amalan khusus. Maka kita dari semua yang tadi diterangkan mengetahui beberapa bentuk dari nikmat kubur dan azab kubur yang standar. Adapun kalau bentuk-bentuk azab yang khusus diceritakan di dalam beberapa hadis disebabkan karena amalan-amalan yang khusus juga. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna ahadakum idza mata uridu alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashyi. In kana min ahli jannah famin ahli jannah wa in kana min ahli nar famin ahli nar fayuqal hadza maq'aduka hatta yab'atsaka Allahu yaumal qiyamah." Bila salah seorang di antara kalian mati lalu masuk ke alam kubur, akan diperlihatkan kepadanya setiap pagi dan petang tempat tinggalnya nanti di akhirat. Kalau dia calon ahli surga, yang akan diperlihatkan istana di surga. Kalau dia calon api neraka, calon ahli neraka, yang akan diperlihatkan rumahnya di neraka. Kebayang nggak sehari 2 kali kalau umpamanya ya, kita lagi renovasi atau membangun rumah megah dengan seluruh peralatannya yang super lengkap, super mewah, super lega. Yang merancang arsitektur yang ahli di bidang itu, berpengalaman. Pelaksananya juga tukang-tukang yang berkualitas, yang berpengalaman, yang rapi. Kita sudah dikasih maketnya, sudah dikasih gambarnya. Ada videonya kalau sudah jadi kayak begini, gitu ya. Suka lihat kan? Diperlihatkan kepada kita calon rumah yang kita akan tempati nanti itu begitu mewah, begitu megah, sehari 2 kali. Terhibur nggak? Terhibur, aduh menyenangkan. Ingin segera. Sudah tahu setahun lagi. Setiap hari ditanya, kapan selesai kan gitu ya. Dan itu menghibur, cukup melihat senyum segera. Sebaliknya kalau umpamanya ahli neraka melihat rumahnya di neraka, mengerikan. Setiap pagi dan petang seperti itu, lalu dikatakan inilah rumahmu kelak setelah Allah membangkitkanmu pada hari kiamat nanti. Sekarang selama belum kiamat kamu tetap tinggal di sini. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beberapa bentuk dari nikmat kubur. Kata Nabi SAW, ketika si hamba bisa menjawab di alam kubur dengan jawaban yang benar,
Berkata malaikat, qad kunna na'lamu annaka taqulu dzalik. Kami sudah menduga, kami sudah yakin kamu akan bisa memberikan jawaban yang benar. Kemudian diluaskan di alam kuburnya, di dalam riwayat tadi seluas mata memandang, di sini dikatakan sampai 70 hasta. Kok beda? Hanya ungkapan yang beda. Tapi isinya sama. Ini mengisyaratkan batas akhir pandangan kita itu memang 70 hasta. Tsumma yunawwaru lahu fihi, lalu diterangkan di alam kuburnya, terang benderang. Alam kubur yang tadinya gelap, kan kita sudah jelaskan beberapa kondisi mengerikan dari alam kubur. Salah satunya gelap. Tapi bagi orang mukmin seusai bisa menjawab, diterangkan, diberikan penerangan sehingga terang. Kemudian dikatakan kepada orang itu, num, tidurlah kamu. Orang itu bahkan menjawab, arji'u ila ahli fa ukhbiruhum. Boleh enggak saya kembali ke keluarga saya di dunia? Saya akan kabarkan ke mereka bahwa saya ini senang gitu. Jadi orang ini ingin kan kita di dunia aja gitu ya. Kalau kita lagi di luar kota, di luar pulau, atau di luar negeri, pisah dengan keluarga. Lalu kita dapat kesenangan, kebahagiaan, atau untung, mungkin uang yang melimpah, mungkin jabatan, mungkin promosi, mungkin macam-macam gitu. Ingin memberitahu keluarga? Ingin. Kalau di dunia gampang, bisa video call, bisa kita ngerekam dengan video, dikirim. Pokoknya ingin berbagi kesenangan dengan keluarga. Ternyata di alam kubur juga begitu. Dia sudah merasakan kenikmatan berupa nikmat kubur yang standar. Padahal itu standar, belum yang istimewanya. Yang standar itu hamparannya dari surga, pakaian dari surga, dibukakan pintu menuju surga, bertiup angin surga, diluaskan sejauh mata memandang, terang benderang, menyenangkan. Ingin mengabarkan hal ini kepada keluarga. Dia minta izin, arji'u ila ahli fa ukhbiruhum. Boleh enggak saya pulang ke keluarga saya akan kasih kabar tentang kebahagiaan ini. Dijawab, num kanaumatil arus alladhi yuqidhuhu illa ahabu ahluhu ilaih hatta yab'athahu Allahu min majja'ika dzalik. Untungnya ya tidak diizinkan oleh malaikat. Kata malaikat, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin baru yang ketika bangun, saat bangun lebih dia sukai daripada ketika tidurnya. Pernah kan ada yang pernah jadi pengantin baru di sini? Ada. Ada yang 2 kali malah. Ada yang belum juga, kasihan yang belum. Nah jadi bagi pengantin baru, dia tidur karena ngantuk dan capek dan lelah. Tapi saat bangun, saat yang lebih dia sukai dibanding ketika tidur. Apa rahasianya? Nanti sajalah alami sendiri. Bagi yang sudah mengalami tidak perlu dijelaskan. Nah, saya sudah ngasaan kan gitunya. Jadi nggak perlu penjelasan. Apa maknanya? Maknanya orang mukmin di alam barzah menyenangkan, nikmat, bahagia, gembira. Tapi kelak di akhirat setelah masuk ke dalam surga jauh lebih nikmat, lebih menyenangkan dibanding ketika dia di alam barzah. Seperti pengantin baru ketika ngantuk, lelah, kemudian dia tidur, tidurnya nikmat. Tapi bangunnya jauh lebih menyenangkan dibanding di saat tidur. Itulah yang teralami oleh ahli kubur yang saleh.
Adapun orang-orang munafik ketika ditanya tidak bisa menjawab, kata malaikat, qad kunna na'lamu annaka taqulu dzalik. Kami sudah menduga kamu akan menjawab seperti itu. Jawabannya pasti salah, ngaco. Maka apa yang terjadi? Fayuqalu lil ard iltami'i alaih. Berkatalah malaikat kepada tanah, kepada bumi, himpit dia. Fataltaimu alaihi fatakhtalifu adla'uhu. Lalu dihimpit dia dengan tanah sampai remuk tulang belulangnya. Lalu dikatakan, fala yazalu mu'adzaban hatta yab'athahu Allah min madji'ika dzalik. Kamu akan terus diazab di sini sampai Allah membangkitkan kamu kelak di akhirat nanti. Inilah bentuk azab bagi ahli kubur yang durhaka. Secara umum semuanya mengalami ini. Azab kubur begitu, nikmat kubur juga seperti yang diterangkan tadi. Dan itu baru bentuk nikmat dan azab secara umum yang teralami oleh semua ahli kubur. Apakah orang muslim ada yang diazab di alam kuburnya atau khusus orang kafir? Yang jelas orang kafir diazab di alam kubur. Bagaimana dengan orang mukmin? Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Yang beliau jelaskan dalam kitab At-Tadhkirah. Kitab At-Tadhkirah bagus. Karena berisi dari awal masalah kematian, alam kubur, kiamat, sampai neraka, surga. Itu dijelaskan. Cuma sayang, ada sayangnya sih. Di dalamnya banyak riwayat-riwayat yang dhaif, malah yang palsu, yang Israiliyat. Tapi orang yang berilmu begitu membaca akan tahu. Kalau terjemahannya bahaya, jangan dibaca terjemahannya. Kalau membahas kitab itu, bahaslah dengan seorang yang berilmu. Kenapa? Karena orang yang berilmu, umpamanya dia menguasai ilmu mustalahul hadis. Ketika ada sebuah hadis, tanpa disebutkan sahih atau dhaifnya, dia sudah tahu. Kalau umpamanya diungkapkan dengan namanya sigatu tamrid, ruwiyaan, umpamanya diriwayatkan dari fulan, ini hadisnya dhaif. Kenapa? Karena diriwayatkan dalam bentuk kalimat yang menunjukkan ini hadis ada cacatnya. Yaitu dalam bentuk penggunaan fi'il yang majhul. Fi'il itu kata kerja, majhul itu bentuk pasif. Diriwayatkan dari fulan. Diriwayatkan. Bentuk pasif kan? Ini dalam ilmu mustalahul hadis disebut sighatut tamrid. Artinya bentuk kata yang menunjukkan bahwa hadis ini bermasalah. Jadi ketika ruwiyaan, tahu pembaca yang berilmu ini hadisnya dhaif. Tapi kalau hadisnya umpamanya haddatsana fulan an Rasulullah SAW telah menceritakan kepada kami si fulan sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sighat yang menunjukkan hadisnya sahih. Tanpa diterangkan sahih atau dhaifnya. Orang yang berilmu di kalangan para ulama, para tulabul ilm sudah tahu. Oh, ini sahih, ini dhaif. Kalau dhaif, Imam Al-Qurtubi tahu nggak ini dhaif? Ya pasti tahu, lebih tahu. Makanya sudah diisyaratkan. Lalu kenapa tahu dhaif masih saja diberitahukan? Ada beberapa alasannya nanti. Dan itu diketahui oleh orang yang berilmu. Makanya ketika orang berilmu membaca kitab ini, kitab At-Tadhkirah, kitab Ar-Ruh susunan imam-imam Ibnu Qayyim, tahu ini dan bagaimana mensikapinya. Yang bahaya ketika buku ini diterjemahkan, baca terjemahannya dibaca oleh orang awam
tidak tahu mana yang dhaif, mana yang sahih. Digares semuanya kan. Atau jangankan hadis ya. Barang aja, benda makanan. Kita panen suuk, tahu suuk? Kacang. Apakah semuanya disatukan? Enggak, suuk itu macam-macam. Ada yang buruk, ada yang hapa, ada yang kences, ada yang bener. Ya. Disortir, ini yang buruk jangan sampai dipasarkan, jangan sampai dijual. Mungkin yang para manuk, kayak bilatungan, manuk suka tuh. Yang kences dipisah, ya. Yang bener ini yang super dipisah. Itu aja dipisah-pisah, dipilah-pilah. Mana yang layak untuk jadi makanan binatang, mana yang layak dijual dengan harga murah, mana yang layak dijual dengan harga yang mahal. Dipulah dipilih, itu makanan. So, kita milih umpamanya durian, ke tukang durian. Mang, mana durian? Mana? Nu penting durian. Apa begitu? Enggak tuh. Kalau dikasih seadanya nanti busuk. Atau masih mentah. Harganya sama mahal, tapi gak bisa dimakan. Yang paling parah nih ada tukang durian yang nakal. Yaitu apa? Durian itu dikumpulkan kulit-kulit bekasnya esian we batu. Talian we. Selipkan satu durian yang bagus. Pas ada yang beli, mana ini bagus, dicoba. Tek. Cuma satu yang bagus. Oh enak, beli. Esiana batu hungkul. Aya nu kitu tah ya kade. Kita nggak mau sembarangan, harus dicoba yang manis. Pilihkan sama tukangnya, dia tahu. Coba kalau manis, oke dibeli. Kalau enggak, ganti. Gitu tah. Maka si tukang kadu na oge di gunduk-gunduk. Ini yang KW 10, KW 8, ini yang super, ini yang super kan gitu ya. Yang buruk-buruknya, yang busuk-busuknya dibuang. Mungkin jadi sambal naon, sambal durian teh naon? Tempoyak, eta. Nu buruk gitu. Kayak begitulah. Itu makanan, apalagi hadis loh. Ulah asal bahasa Arab, hadis langsung diterima. Ada yang sahih, ada yang hasan. Sahih hasan ambil, yang dhaif. Ada yang palsu, buang. Ya. Berkata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, qala Abu Muhammad Abdul Haqq, i'lam anna azab al-qabr laysa mukhtasan bil kafirin wala mawqufan alal munafiqin bal yusyarikuhum fihi ta'ifatu minal mu'minin wa kullun ala halihi min amalih wa mastaujabahu min khati'atihi wa zalalihi. Berkata Abu Muhammad Abdul Haq, ini gurunya Imam Al-Qurtubi. Lihat, para ulama sebelum berpendapat dengan pendapatnya selalu mengutip orang yang dianggap lebih berilmu daripada diri. Berkata fulan. Padahal dia sih kalau berijtihad sanggup, mampu, layak. Tapi tidak begitu, ini adab. Berkata Abu Muhammad Abdul Haq, ketahuilah bahwa azab kubur tidak khusus bagi orang kafir dan tidak terbatas untuk orang munafik, tapi bisa juga menimpa sekelompok orang mukmin. Semuanya tergantung amalnya dan tergantung jenis kesalahan dan kadar dari dosa yang dilakukannya. Dan dalil-dalil bahwa orang muslim, orang mukmin diazab di alam kuburnya karena sebab dosa-dosa tertentu amat sangat banyak. Dan ini mengisyaratkan yang memperoleh azab kubur
tidak hanya orang kafir, orang munafik, tapi orang mukmin juga bisa terkena azab kalau dia melakukan beberapa amalan dosa yang menyebabkan layak diazab. Kenapa disebut orang mukmin? Karena masih ada iman dalam hatinya, walaupun lebih banyak melakukan dosanya. Ingat sekali lagi, dosa tidak menghilangkan iman secara keseluruhan. Mengurangi iya, tapi iman ada yang tersisa iya. Makanya para ahli maksiat kadang-kadang sholat, kadang-kadang saum, kadang-kadang istighfar. Kalau sumpah sedikit-sedikit demi Allah, kan gitunya. Walaupun untuk menutupi kebohongannya. Tapi itu menunjukkan masih ada iman. Maka perkataan la imana atau la yu'minu, tidak beriman, tidak ada iman, maknanya tidak sempurna imannya. Seperti sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yashrabul khamr hina yashrab wa huwa mu'min wa la yasriqu hina yasriq wa huwa mu'min. Seorang pezina tidak akan berzina kalau ketika berzinahnya itu dia mukmin. Makna mukmin di sini sempurna imannya. Bukan berarti kafir. Oh, berzina kafir berdasarkan hadis ini. Salah. Tidaklah akan mabuk seorang pemabuk kalau ketika mabuknya itu dia mukmin. Apakah maknanya orang yang mabuk kafir? Tidak. Makna mukmin di sini sempurna iman. Kalau imannya sempurna, nggak mungkin berzina, nggak mungkin mabuk, nggak mungkin mencuri. Kalau ketika dia berzina, mabuk, mencuri, ada iman? Ada. Tapi tidak sempurna, makanya tergoda. Apakah tukang mabuk tara sholat? Oh, sok tukang mabuk, pencuri, pezina ada yang sholat. Pezina ada yang dijilbab? Ada. Saya sempat cerita ya, beberapa belas tahun yang lalu saya ke Cilegon tuh. Dulu mah pakai bus. Bus terakhir tuh jam 10 dari sini. Yang ke Banten, naon Bima Suci, naon Arimbi kayak gitu. Sampai sana jam 2, jam 3. Saya kontak dengan Ikhwan. Jemput jam 2 di sana ya. Iya. Begitu sampai datang nggak ada yang jemput. Ditelepon tuh diangkat, di SMS tuh dijawab, tuh dibuka. Dulu belum ada WA. Aduh, kumaha ya. Si horeng teh ketiduran. Jam 2 malam. Akhirnya apa yang terjadi karena saya sudah tahu alamatnya, ada tukang ojek. Kang tahu alamatnya nih? Oh tahu, hayu kadinya. Si tukang ojek barusan nanya, Pak Ji mau tanya. Boleh tanya apa? Barusan saya dapat penumpang dari tempat hiburan malam. Perempuan. Kemudian saya antar ke rumahnya. Si perempuan itu cerita di jalan, alhamdulillah, pakai alhamdulillah. Hari ini rezekinya gede, saya dapat 3 pelanggan. Sampai di rumahnya, cari kela, kemudian dikasih si kopi. Orang itu kemudian si wanita itu mandi lalu sholat. Sholat naon? Belum isya sekalian tahajud. Baru berzina, langsung mandi, sholat isya jam 2 bayangkan, udah habis. Akhirnya tahajud, ngadoa. Setelah itu baru si tukang ojeknya dibayar. Si tukang ojek nanya ke sana, itu santai sholat napaknya kan gitu. Dia sholat menunjukkan masih ada apa? Iman di dalam hati. Tapi ketika dia berzina, imannya tidak sempurna. Maka terjerumus.
Begitu juga pemabuk, begitu juga pencuri, begitu juga kalau kita kan tidak akan tergoda untuk mabuk, berjudi, maling, berzina kan gitu. Tapi tergodanya dengan apa coba? Dengan gibah, dengan berdusta. Osok di antara orang ada yang begitu? Ngaku lah osok. Ahwat mah jagonya. Tidak akan gibah seorang ahwat kalau ketika gibahnya itu dia iman. Maksudnya sempurna iman. Bukan kafir, bukan. Oleh karena itulah, kalau ada hadis, kata Nabi SAW, Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Ditanya, siapa? Man la ya'manu jaruhu bawa'iqoh. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan. Tukang ganggu tetangga tidak iman. Apakah kafir? Bukan kafir. Imannya tidak sempurna. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Falyukrim dhaifah, falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara yang baik atau diam. Kalau bicaranya jelek gitu ya, ngomongnya menyakiti, apakah dia tidak beriman? Iya. Apakah kafir? Bukan kafir. Tidak sempurna iman. Ngomong jahat, ngomong jelek, yang zalim, yang menyakiti tidak mengeluarkan orang itu dari Islam, tidak murtad. Makanya kan ada dialog orang-orang salafiyun itu mengkafirkan orang-orang yang tidak meyakini Allah ada di atas langit. Berdasarkan hadis, kan ada seorang sahabat mau membebaskan budak, minta bantuan kepada Nabi SAW. Budak mana? Lalu ada jariyah ditanya. Jariyah itu hamba sahaya wanita. Apa pertanyaan? Aina Allah? Di mana Allah? Dia menjawab, Allahu fis sama, Allah di langit. Wa man ana? Aku siapa? Anta Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? A'tikha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia karena dia mu'minah. Dia mu'min karena meyakini Allah ada di atas langit. Kata orang yang tukang nuduh, ini menunjukkan orang yang tidak meyakini Allah di atas langit kafir katanya. Kan gitu, karena yang menunjukkan Allah di atas langit mukmin berarti yang tidak iman kafir kan gitu. Kenapa dia berkesimpulan begitu? Karena begitulah dia selalu memahami nas dengan otak. Bukan dengan ilmu. Kalau dengan ilmu menggabungkan semua nas yang ada, maknanya tidak sempurna imannya, bukan kafir. Sama dengan demi Allah tidak beriman orang yang suka mengganggu tetangga. Apakah kafir? Bukan, imannya tidak sempurna. Berkata Nabi SAW, la imana liman la amanatahu wa la dina liman la ahdalahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah, tidak ada agama bagi orang yang tidak menunaikan janji. Maknanya tidak sempurna iman yang tidak amanah, bukan berarti kafir. Maknanya tidak ada agama, maksudnya tidak sempurna agamanya bagi orang yang tidak melaksanakan janjinya, bukan berarti murtad. Itulah pemahaman dan penjelasan ulama-ulama ahlus sunnah ya. Nah, jadi orang yang berdosa besar masih mukmin, masih. Tapi tidak sempurna imannya, makanya terjerumus ke dalam dosa. Tapi tidak kafir. Maka dosa besarnya nanti diperhitungkan dan diazab di alam kuburnya. Makanya kata Imam Al-Qurtubi, bal yusyarikum fihi ta'ifatu minal mu'minin. Alam azab kubur juga akan dirasakan oleh sekelompok orang mukmin. Wa kullun ala halihi min amali. Semua bergantung jenis amalnya.
wa mastaujabahu min khati'ati wa zalali, dan akan ditentukan sesuai dengan jenis dan kadar dosa dan kesalahannya. Lalu beliau berkata, wal adillatu ala annal mu'min qad yu'adzabu fi qabrihi bisababi dhunubihi kathiratun jiddan. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwa seorang mukmin biasa diazab di alam kuburnya karena sebab-sebab dosa, dalilnya sangat banyak. Di antara beberapa dalil tentang orang yang diazab kubur, kata Imam Al-Qurtubi, wal asbabul lati yu'adzabu biha ashabul qubur ala qismain mujmal wa mufassal. Sebab-sebab yang menyebabkan orang diazab di alam kubur ada dua jenis. Pertama mujmal. Mujmal itu ada dosa-dosa yang global, umum, menyebabkan orang yang melakukannya diazab di alam kubur. Ada yang mufassal. Mufassal itu yang rinci. Tadi saya katakan ada azab yang standar, teralami oleh semua orang yang kena azab kubur. Ada azab-azab khusus sebagai azab kubur tambahan untuk dosa-dosa tertentu. Lalu berkata Imam Al-Qurtubi, ammal mujmal fa innahum yu'adzabuna ala jahlihim billah wa idha'atihim li amri wa irtikabihim ma'asihi. Adapun penyebab umum orang diazab di alam kubur adalah karena pertama kebodohan mereka tentang Allah dan syariatnya, kedua karena menyia-nyiakan aturan Allah, larangannya dilanggar, perintahnya diabaikan. Itu penyebab umum. Siapa saja yang demikian akan terkena azab, dan azabnya azab standar. Apa tadi? Tadi dikasih hamparan dari neraka, dikasih pakaian dari neraka, dibukakan pintu neraka, terus ada orang yang super nyebelin, terus ada orang yang memukulnya dengan palu sampai rata, terus utuh lagi. Itu standar. Ammal mufassal, adapun yang rinci, fa inna nususa dzakarat minhul katsir. Adapun yang rinci ada nas-nas yang banyak menjelaskan jenis-jenis dosa tertentu yang menyebabkan pelakunya diazab di alam kubur. Apa saja amal buruk dosa yang menyebabkan pelakunya diazab di alam kubur? Banyak, tapi yang kita bahas ada 10 poin. Tapi selain 10 ada. Tapi yang 10 ini yang rata-rata dilakukan oleh kaum muslimin. Wajib kita hindari ya. Apa saja ini yang kita akan jelaskan di pertemuan yang akan datang. Jadi tema untuk pertemuan yang akan datang adalah amalan penyebab azab kubur. Jadi beberapa amalan yang pelakunya diazab di alam kubur. Untuk sekarang cukup sampai di sini saja dulu, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama. Apakah senyumnya si mayit sesaat setelah meninggal menunjukkan bahwa si mayit mendapatkan nikmat kubur? Tidak, tidak selalu. Bisa iya, bisa tidak. Ya, bisa iya tersenyum itu menunjukkan husnul khatimah. Bisa juga tidak. Yang mana yang tidak? Yaitu apa yang dijelaskan oleh para ulama di antara Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. Ada orang kafir yang ketika matinya merasakan
kelancaran sehingga tidak merasakan penderitaan, tidak merasakan sakaratul maut, sehingga dia menghadapinya dengan senyuman. Iya. Siapa mereka? Orang kafir yang masih tersisa kebaikan di dunia yang belum terbalas di dunia. Semua orang kafir kebaikannya dibalas di dunia dengan harta, dengan jabatan, pangkat, popularitas, kekuasaan. Ada orang kafir tapi kaya raya? Banyak. Ada orang kafir tapi berkuasa? Banyak. Itu akibat dari kebaikan mereka di dunia, Allah balas di dunia. Kalau pas mau mati, ada satu kebaikan yang belum terbalas di dunia, Allah balas di akhir kehidupan. Dengan cara dientengkan kematian. Diringankan. Dinyamankan. Lunas tuh kebaikannya terbalas dengan itu, sehingga menghadap kepada Allah dalam keadaan tak membawa kebaikan. Yang ada dosa, akhirnya tinggal diazab. Ya. Maka tak heran orang itu tenang matinya. Sekadang tersenyum. Ya. Maka ditulis di batu nisannya RIP. RIP. Rest in peace. Istirahat di dalam damai. Disangkanya istirahat jadi itu. Padahal babak belur. Tapi orang mukmin yang soleh, ya amat sangat mungkin mereka itu meninggal dalam keadaan senyum, ya walaupun tidak selalu. Kadang-kadang dalam keadaan menderita. Seperti yang dialami oleh Nabi SAW. Seperti kata Nabi SAW, mautul mu'min birasyil jabin. Kematian seorang mukmin itu ditandai dengan berkeringatnya di keningnya. Kenapa berkeringat? Menahan rasa sakit saat sakaratul maut. Saking menderitanya sampai keringatnya keluar. Maka rasa sakit penderitaan saat sakaratul maut menghabiskan seluruh dosa yang tersisa. Jadi kalau seorang mukmin berdosa, Allah azab di dunia dengan musibah, penderitaan, nyeri, perih dan seterusnya. Nah, kalau mau mati ada dosa yang tersisa yang belum ditobati, belum dibalas, Allah balas dengan sakaratul maut di akhir hayat. Lalu dia menderita, sampai saking menderitanya dipeperkat, dibebergek sampai berkeringat. Bercucuran keringat. Maka orang yang ketika wafatnya berkeringat banyak itu tanda husnul khatimah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mautul mu'min birasyil jabin. Dan ini riwayatnya banyak. Ketika ada dua orang sahabat, ya, sedang ngobrol, datang orang, itu si fulan sedang sakaratul maut. Akhirnya ayo kita lihat. Begitu dilihat sudah mati dan ada keringat bercucuran di keningnya. Lalu seorang sahabat bertanya, ingatkah engkau bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan mautul mu'min birasyil jabin, bahwa kematian seorang mukmin ditandai dengan berkeringatnya orang itu? Orang ini menjawab, iya saya pun mendengar. Nah, jadi orang mukmin mungkin menderita saat kematiannya. Orang soleh mungkin mengalami penderitaan, tapi itu menghapus dosa terakhir yang tersisa, sehingga dia menghadap kepada Allah dalam keadaan bebas dari dosa, tinggal ada pahala. Ya, Allahu a'lam. Bagaimana cara membuat kita tidak berputus asa dari ampunan Allah karena merasa banyak dosa di masa lalu? Fahami sifat Allah. Allah itu maha pengampun dosa. Allah Azza wa Jalla berfirman, Qul lilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ya. Katakan kepada orang-orang yang banyak dosa, yang melampaui batas,
Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah, karena Allah mengampuni semua dosa. Asal dia taubat sebelum kematian. Taubat nasuha, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukafira ankum sayiatikum. Hai orang-orang beriman, tobatlah kalian dengan tobat nasuha. Maka Allah akan menghapus dosa-dosa kalian. Terus wa yudkhilakum jannat. Allah akan memasukkan kamu ke dalam surga. Ya. Tobat nasuha menghapus semua dosa. Apa itu tobat nasuha? Tobat yang memenuhi 7 syarat. Pertama, berhenti dia dari dosa itu. Kedua, menyesal. Ketiga, bertekad tidak mengulang. Keempat, kalau dosa itu berkaitan dengan hak orang lain, kembalikan kepada orang. Ya. Kelimanya, cepat lakukan sebelum sakaratul maut. Keenamnya, cepat lakukan sebelum matahari terbit dari barat. Nah, terakhir, tobatnya ikhlas karena Allah, bukan karena kepentingan dunia atau pujian orang. Itu tobat nasuha. Siapa yang tobat nasuha? Diampuni semua dosanya. Dan dia akan menjadi sosok manusia dengan lembaran hidup yang baru. Ya, tinggal jangan dikotori lagi catatannya. Isi dengan ibadah dan amal soleh, jauhi dosa dan maksiat. Kalau kita memilih kuburan, kalau mati dan ditumpuk dengan kuburan orang tua, apakah akan kena azab kubur? Hukum asal menguburkan 1 jenazah 1 kuburan. Kecuali dalam kondisi yang darurat. Lahan kuburan umpamanya sempit, mayat banyak. Boleh di 1 kuburan beberapa mayat boleh. Atau masih banyak tanah kuburan. Tapi mayat terlalu banyak, orang yang hidup sedikit. Lelah, capek. Seperti waktu kejadian kapan? Tsunami. Ratusan ribu kan mati. Maka boleh 1 lubang kubur beberapa jenazah. Itu juga dilakukan oleh Nabi SAW ketika perang Uhud. Lebih dari 70 orang gugur di medan perang. Ada berapa? 2, 3, 4 jenazah dikuburkan di 1 kuburan. Maka dibolehkan, ya. Tapi hukum asal 1 orang 1 kuburan kalau memungkinkan. Apakah kucing peliharaan bisa masuk surga? Enggak ada binatang yang masuk surga. Masuk surga tidaknya perkara gaib. Tidak boleh diyakini sesuatu masuk surga hanya karena seperti anjing Ashabul Kahfi. Jasanya besar gitu. Lalu diyakini atau diduga kuat masuk surga. Enggak ada binatang yang masuk surga. Ya. Semua binatang bakal ada kisos di antara mereka. Setelah kisos dikembalikan jadi tanah. Maka ketika orang kafir melihat binatang kembalikan jadi tanah, mereka pun berharap jadi tanah. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Melihat begitu orang kafir berkata, celaka aku, seandainya aku pun jadi tanah seperti binatang itu. Jadi enggak ada binatang sehebat apapun, sesoleh apapun, sebesar apapun jasanya kepada kaum muslimin lalu masuk surga, enggak ada, ya. Apakah kalau ada binatang yang layak masuk surga, yang paling layak adalah binatang tunggangan Nabi SAW. Kudanya, keledainya yang dipakai perang. Kan gitu ya, jasanya besar. Tapi ternyata tidak ada keterangan tangan. Bagaimana cara mengurus kucing yang mati? Kubur we langsung. Nggak perlu disolatkan, nggak perlu diboehan, nggak perlu dimandikan. Apakah orang yang mau meninggal sebelum meninggal ada tanda-tanda dulu? Ada.
Dokter tahu, secara medis tanda-tanda orang yang mau meninggal ada, dilihat dari pupil mata, dari denyut nadi gitu, karena pengalaman. Ada teori medis yang bisa mengungkapkan itu dan pengalaman puluhan ratusan kali dokter menangani pasien yang berakhir mati itu ada tanda-tanda yang sama gitu ya. Tanya ke dokter. Anak kerja di perusahaan yang ada shift malam. Kalau mau sholat tahajud, anak suka lakukan saat jam istirahat. Tapi kadang tidur dulu, kadang enggak. Mohon bimbingannya. Bagaimana kalau pengen tahajud kondisi kerja shift malam? Kalau ketika shift malam enggak boleh tahajud kerjanya. Karena bekerja di jam itu wajib bagi kita. Sesuai dengan kontrak kerja kita. Yang wajib jangan diabaikan untuk mengejar yang sunnah. Tahajud sunnah. Kecuali kalau ada waktu istirahat sejam, silakan sejam tersebut karena bebas nggak kerja, tahajud silakan. Waktu istirahat. Umpamanya jam 1 malam sampai jam 2 istirahat untuk makan, untuk istirahat. Nah, silakan tahajud di jam-jam istirahat. Tapi di jam-jam kerja nggak boleh tahajud. Dia wajib melakukan pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja dia. Kalau nanti satpam, wah aman ya. Tahajud, lagi tahajud datang maling. Salah dia ya. Tidak boleh dia begitu. Demikian juga siang hari. Jam 8 sholat duha dulu 8 rakaat. Nggak boleh. Karena sholat duha hukumnya sunnah. Sedangkan bekerja hukumnya wajib. Karena menunaikan janji. Kontrak antara dia dengan perusahaan tempat dia bekerja. Dan menunaikan janji adalah wajib. Di lingkungan keluarga suami, kalau mau bepergian selalu dekat dengan waktu sholat. Waktu jalan-jalannya walaupun sudah masuk waktu sholat. Belum ada yang tergerak. Saya sangat sulit dalam hal ini. Kalau nggak ikut, komen dan pertanyaan banyak. Saya malu dan takut sama Allah, apalagi saya baru pulang haji tahun ini. Ini cuma laporan, pertanyaannya apa? Ya, laporannya diterima. Iya. Kan nggak ada pertanyaan tadi, sudah. Apakah seorang yang sudah meninggal bisa melihat keluarga yang masih hidup? Dan apakah jika memimpikan keluarga yang sudah meninggal, artinya kami memang bertemu jiwa-jiwanya? Iya. Pertama, sebelum masuk ke alam kubur bisa melihat. Seperti nas hadis ketika jasad sudah disimpan di atas keranda, dipanggul di pundak orang, ruh orang ini berkata, ya laitani aina yadhabuna biha. Celaka aku, mau dibawa kemana jasadku itu? Melihat, ya. Termasuk hadis innal mayyita yu'adzabu bibukai ahlihi alaih. Mayit disiksa karena tangisan keluarganya atas dirinya. Makna mayit disiksa di sini adalah bukan disiksa di alam kubur. Salah satu maknanya adalah mayit tersiksa dengan tangisan keluarganya atas dirinya. Seperti kalau kita mau berangkat jauh dan lama, mau haji gitu, 40 hari kalau reguler. Pas mau pergi, istri kita, anak kita yang tidak ikut sedih nggak? Sedih, nangis? Nangis. Bagaimana perasaan kita? Melihat orang tua nangis, istri kita nangis, anak-anak kita nangis. Bapak jangan pergi, gitu ya. Kita tersiksa nggak? Tersiksa, sedih.
kita juga nangis. Nah, ini yang dimaksud dengan mayit tersiksa dengan tangisan keluarganya atas dirinya. Ini mengisyaratkan ketika dia meninggal, keluarganya nangis, belum masuk ke alam kubur, belum dikuburkan, tangisan keluarganya terlihat terdengar oleh si mayit, ruh si mayit tersebut. Ya, masih di sana. Itu yang dimaksud dengan tersiksa. Adapun kalau mayit sudah masuk ke alam kubur, sudah ditanya dapat nikmat kubur atau azab kubur, maka tidak berinteraksi dengan orang yang masih hidup. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana penjelasan menurut hadis orang-orang yang semasa hidupnya menjalankan ibadah tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, misal masih mengikuti acara-acara yang tidak dicontohkan. Iya, itu jenis dosa yang lebih besar daripada maksiat. Apakah dia akan dapat kubur? Terancam dengan azab kubur, terancam dengan azab neraka. Kalau sebuah amalan terancam dengan azab neraka, secara otomatis terancam dengan azab kubur. Ini terancam, bukan vonis ya. Sama dengan umpamanya siapa orang yang mabuk, maka dia akan minum tinul khabar. Maknanya minuman ahli neraka. Ini bukan vonis, ini ancaman. Pemabuk diancam ini. Pezina diancam ini. Orang yang suka gibah di alam kuburnya diancam kukunya panjang dicakar-cakarkan. Ini ancaman, bukan vonis. Pasti enggak dia akan ke neraka, akan terkena azab kubur? Nah, tidak pasti. Nanti dikalkulasikan dengan amalan lain. Mungkin dia tobat atau ada amalan lain yang bisa menghapus dosa-dosa itu gitu ya. Jadi ke surga ke nerakanya dikalkulasikan dengan amal soleh. Nanti ditimbang. Tapi setiap dosa terancam dengan azab baik alam kubur atau neraka, iya terancam, bukan vonis. Jadi kalau kita mengatakan bahwa siapa yang melakukan kebidahan maka dia masuk neraka, itu sekali lagi ancaman dari Nabi, bukan vonis kepada pelakunya. Mohon penjelasan tentang syarat safar mencakup apa saja, terutama dalam hal mengqadha sholat. Apa ada batasan waktu? Safar itu kembali ke uraf. Maksudnya kesepakatan orang di tempat kita tinggal. Kita tinggal di Bandung. Kita mau pergi ke Cianjur, safar enggak? Lihat. Kebanyakan pendapat penduduk Bandung kalau ke Cianjur safar enggak. Kalau kata orang-orang Bandung semua mayoritas menyatakan iya safar, maka berlaku safar. Berapapun lama perjalanannya enggak dipengaruhi, karena perjalanan itu lama tidaknya tergantung transportasi. Sekarang kan ke Bandung cuma setengah jam. Pakai wus gitu. Enak, nyaman, ngantuk juga nggak sempat, baru ngalenggut sudah sampai. Malah ada teman saya begitu masuk, begitu maju ke WC dulu, karek dua kali ngahejen sudah sampai. Ada tuh, nggak lelah, nggak lama, safar nggak safar. Sebaliknya, walaupun 5 jam capek keringatan, tapi kalau umpamanya ya, di desa saya itu ada Selat Cau, nyebrang sungai itu Cipatik atau Citapen gitu. Tapi karena ada sungai harus muter ke itu gitu. Dulu mah nggak ada jembatan. Muter lama, bisa jam-jaman, capek lagi. Safar nggak? Enggak, itu udah ketinggali lemurna oge. Nah jadi kembali kepada urf ya, tidak dilihat lama tidaknya perjalanan, capek atau tidaknya, tapi urf.
Mungkin suatu saat, sekarang kan masih impian, masih halu, masih ditertawakan. Sekarang ke Mekah paling cepat 9 jam. Ke Madinah atau ke Jeddah. Suatu saat mungkin aja blek gitu, ada mesin waktu masuk, celek langsung ada di sana. Mungkin wallahu alam. Sekarang ditertawakan. Dah dulunya zaman kakek saya, kakeknya bilang katanya engke mah Mekah teh bakal katingali ti dieu teh disengseureikeun atuh. Sekarang kan terbukti maka katingali itu ti dia. Katingali ku teknologi gitu ya. Dulu kalau haji itu setahun bolak-balik. Perjalanan 6 bulan, pulang 6 bulan. Sekarang mah cuma 9 jam. Nanti mungkin ada teknologi cuma sejam. Tidak capek dan tidak lama. Safar enggak? Tetap safar ya. Jadi kembali ke uruf. Maka ketika safar boleh kita mengqashar salat, boleh kita menjamak salat ya. Kalau kita tidak berjamaah dengan yang mukim. Kalau berjamaah dengan yang mukim, ikut yang mukim. 4 rakaat ya. Kalau himpitan alam kubur, kapan terjadi? Nanti di alam kubur. Apakah semua orang akan mengalami? Sudah kita jelaskan ya. Sesoleh apapun akan mengalami. Tapi untuk orang kafir atau orang durhaka, ada lagi himpitan alam kubur yang beda dengan yang tadi. Ya, kalau yang tadi semuanya kena, termasuk bayi, termasuk orang yang paling soleh, itu menggugurkan dosa. Tapi kalau orang durhaka dihimpit di alam kuburnya sebagai bentuk azab tambahan. Bagaimana bila di dunia dosa banyak tapi ada amalan baiknya di alam kuburnya jadi dapat nikmat apa azab? Tadi dikalkulasikan ya. Kalau dia umpamanya banyak dosa tapi pahalanya jauh lebih banyak, dosanya bisa terhapus, dia selamat di alam kubur, selamat di akhirat dari api neraka. Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Jadi pahala kebaikan bisa menghapus dosa-dosa. Boleh tidak bersedekah atas nama yang meninggal? Boleh ya. Boleh nggak kita menerima uang SHU dari koperasi wajib di perusahaan, sementara kita tidak pernah meminjam uang pada koperasi tersebut? Tapi kan kita anggota, kalau bukan anggota nggak akan dapat SHU. SHU itu sisa hasil usaha setiap tahun. Nah jadi kita sebagai anggota ada iuran. Iuran itu dianggap apa? Investasi saham kita. Nah nanti ada untung setiap tahun, untungnya ini dikembalikan kepada para anggota dengan persentase sesuai dengan uang yang dipotong masing-masing ya. Ada yang halalnya, ada yang haram. Contoh yang haramnya umpamanya dari pinjam meminjam, ada anggota yang pinjam nanti dikembalikan dengan bunga, kan gitu ya. Tapi enggak semuanya haram. Simpan pinjam tidak semuanya pinjaman, ada menjual barang-barang ini, jual belinya halal. Nah nanti ketika kita dapat SHU ada rincian. Ini tahun ini hasilnya sekian, Anda dapat sekian. Hasil sekian teh dari mana? Dari penjualan sembako sekian, dari jasa ini sekian, nah dari riba yang meminjam sekian. Nah dari riba yang sekian persen ini kita tandai. Umpamanya 10% dari keuntungan ini dari riba, yang 90% lagi dari yang halal. Sehingga uang riba yang ada di SHU kita 10%. Keluarkan 10% tadi dianggap uang riba, salurkan untuk penyaluran riba.
ke MCK umum, ke aspal jalan dan seterusnya jangan dimakan. Adapun yang halalnya silakan makan ya, silakan dimanfaatkan. Cukup ya sampai di sini. Mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab karena terbatasnya waktu. Insyaallah kita jumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subscribe channel Marhaban TV. Ikuti akun sosial media Marhaban TV, siaran Telegram, grup WhatsApp. Yuk berdakwah bersama kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami. Raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan.